iman itu kalau tidak ada saya mati kutu. Nggak boleh. Allah nggak suka sama orang seperti itu. Kamu tidak akan bisa makan kalau tidak ada saya. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya sombong. Sombong dengan kebenaran tidak masalah. Tidak bisa. Saya tahu kok awalnya. Begini. Kiai Imad itu ya sama Tengku Kori itu kan teman baik ya. Ya. Iya. Bukan. Iyalah teman baik. Mana ada? Mana? Bang Kiai Imad itu kalau bukan teman baik selama ini Tengku Kori ikut ke sana kemari apa itu namanya? Dia putus saya. Oh, terlalu sombong Tengku Kori. Tengku Kori buka kacamatanya dulu. Yang pertama, publik masyarakat tahu itu adalah tentang tesis Kiai Imad, bukan Tengku Kori. Kata saya itu masuk kuburan. Kata siapa itu kan kata Tengku Kori. Ya, buktinya fakta dan sejarah saya yang menangani semua kok. Oh tidak seperti itu. Begini, faktanya tidak. Kori itu terserah. Tetapi kalau kamu menyerang saya, ya kamu siap-siap saya serang. Nah itu dia, makanya berarti Tengku Kori tetap kan gak mau berbicara tentang ilmu. Kalau bicara tentang ilmu aja, jangan nyerang pribadi orang. Gitu loh. Bilang aja sama Bapak Imad agar dia menyerang saya, jangan nyuruh. Gak bisa, Tengku. Gini, Kiai Imad itu bukan faknya untuk menyerang pribadi orang. Dia membahas tentang ilmu. Bayar dia nyerang saya kok. Oh, nggak bisa. Dia wajar. Gini. Sebentar Tengku Kori, nggak bisa. Kita pernah kenal di belakang layar, ya kita ngobrol misalnya. Taruhlah saya kenal sama Tengku Kori, kenal sama Kiai Imad, pernah makan bersama kita, pernah duduk bersama kita, pernah diskusi bersama. Terus kita, yang penting kita tidak rekod, kita tidak upload, kita bercanda, kita ngobrol. Itu kenapa? Itu lumrah saya rasa. Yang penting tidak dipublish. Iya, persoalannya ya rombongan Imad ya menyerang saya dengan cara fitnah, bukan cara fakta gitu. Apa Tengku Kori punya bukti bahwa Kiai Imad memfitnah Tengku Kori? Soal bukti itu nomor 2. Nggak bisa. Bukti nomor 1 baru bisa mengatakan kamu memfitnah saya. Itu Mbak. Sekarang ya coba kacamatanya dibuka. Buat apa Loh ya biar tahu lah. Kan sudah biasa begini. Ya enggak kan, biar netizen juga tahu apa gerak-geriknya, sorot matanya Tengku Kori seperti apa. Aduh, kamu sekarang semakin manis ya. Lo memang dari dulu manis, memang cuman biarin aja nggak apa-apa. Memang kalau musuh itu, ini kan mau nggak mau kita sudah berseberangan. Anda mencari jalan yang apa namanya, di jalan yang sesat, saya masih di dalam jalan kebenaran. Jadi lebih bening saya. Karena saya masih di jalan kebenaran. Kata siapa aku jalan tersesat? Hidupku damai di jalan ini. Kalau kamu bukan jalan tersesat ya tanya nih, ya kan? Nah, sekarang saya tanya jawab ya. Apa dasar kamu percaya tesis Imad? Karena belum ada tesis yang membantah tesis Kiai Imad. Nggak bisa, belum terbukti. Terputus 550 tahun itu belum terbukti, tidak bisa. Belum terbukti, jadi nggak bisa. Aku nggak bisa. Secara keilmuan itu masih dipegang Kiai Imad. Imad itu kalau tidak ada saya mati kutu. Nggak boleh. Allah nggak suka sama orang seperti itu. Kamu tidak akan bisa makan kalau tidak ada saya. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya sombong. Sombong dengan kebenaran tidak masalah. Tidak bisa. Saya tahu kok awalnya. Begini. Kiai Imad itu ya sama Tengku Kori itu kan teman baik ya. Ya. Iya. Bukan. Iyalah teman baik. Mana ada? Mana? Kiai Imad itu kalau bukan teman baik selama ini Tengku Kori ikut ke sana kemari apa itu namanya? Dia putus saya. Oh, terlalu sombong Tengku Kori. Tengku Kori buka kacamatanya dulu. Justru saya berbuat baik sama dia. Jangan sombong jadi orang. Enggak. Aku nggak sepakat dengan cara seperti ini. Tapi saya juga nggak
bagi kamu. Ya enggak lah, kalau memang Faktanya kan gitu. Tengku Kori merasa dibutuhkan itu satu kan merasa sombong, sedangkan selama ini maaf stop dulu. Tengku Kori, yang pertama publik masyarakat tahu itu adalah tentang tesis Kiai Imad, bukan Tengku Kori. Saya itu masuk kuburan. Kata siapa itu kan kata Tengku Kori. Ya, buktinya fakta dan sejarah saya yang menangani semua. Oh tidak seperti itu. Begini, faktanya tidak begitu, enggak bisa. Boleh orang-orang percaya, pengikutnya Tengku Kori percaya sama Tengku Kori boleh. Tapi saya kan tahu buktinya, tidak begitu. Kamu tahu saya dong. Oh, saya tahu juga. Sebentar, ganti ya saya ngomong. Jangan, ini saya ngomong. Waktu itu debat ke Banten, dengar saya ngomong sekarang, saya yang marah nih. Jangan marah. Ya biarin aja, Tengku Kori nggak mau menang, nggak mau kalah, saya juga nggak mau kalah, enak aja. Kamu kalah. Faktanya itu saya yang mempromosikan. Anda itu kan versi Anda. Dengarkan saya ngomong, bener ya? Dengerin saya ngomong. Kamu sebentar. Jangan buat itu. Enggak, saya tuh kebal sama rayuan, nggak kena. Ya. Dengerin Tengku Kori, dengerin. Waktu debat ke Banten, itu Tengku Kori kan sebenarnya tim dari Kiai Imad itu sudah melarang. Tapi Tengku Kori memaksa datang. Itu poinnya di situ. Iya, tapi tidak untuk datang. Tapi dalam kesepakatan itu tidak datang. Saya menjadi perwakilan Imad, dia mau kabur ke Cirebon. Oh, nggak begitu bahasanya, nggak kabur juga. Itu kan digoreng-goreng sama Tengku Kori supaya terkesan apa itu namanya saya tahu karena saya masih ada di dalam. Aku ada di dalam apa itu namanya circle itu sampai sekarang kan aku masih ada. Sejak kapan kamu masuk surga? Oh, dari dulu, dari awal sebelum Tengku Kori muncul. Oh, saya yang bilang barusan siapa yang belajar? Kamu pendatang baru YouTube. Kata siapa aku pendatang baru, justru Tengku Kori yang pendatang baru. Sebentar, ya dengar nih ya. Dari awal ya, kasus polemik nasab ini itu rame-rame itu ya. Ini kan berawal dari Bahar Smith yang ngamuk soal mencaci maki Wahyu Songo kan. Saya membahas tentang sebentar, saya jam satu-satu, jangan melantar kemana-mana. Buat tabok juga lu Tengku Kori. Begini, dengerin dulu. Bukan masalah tesis. Loh, masalahnya tesis Kiai Imad itu memang baru, tetapi kan itu dari bukti-bukti yang ada dikumpulkan jadi satu, dijadikan tesis itu. Gimana? Mana buktinya? Ya ada. Tanya, nanti aku bilang sama Kiai Imad. Kenapa dia kabur? Dia diskusi. Gak ada kabur. Kata siapa kabur? Itu gorengan Tengku Kori. Ini nggak benar nih. Ini contoh teman yang sudah tidak layak untuk disebut teman. Nggak boleh, nggak begitu. Karena memang faktanya nggak kabur, nggak bisa. Orang nggak kabur kok dibilang kabur. Nggak kabur. Enak aja. Saya akan tetap bertahan bahwa siapa Kiai Imad itu nggak kabur. Emang nggak kabur, enak aja. Nggak ada. Di Robito. Nggak ada. Pernah diskusi sama Nggak ada. Sebentar, saya jawab itu omongan Tengku Kori semuanya. Oke, sebentar ya, saya jawab sekarang, saya jawab. Kiai Imad pertama tidak pernah kabur. Itu Taufik Asgaf pernah nggak mau dia diskusi? Nggak pernah mau dia. Jangankan diskusi, diundang aja nggak pernah datang dia. Terlalu mahal Kiai Imad meladeni kroco-kroco itu. Nggak bisa, enak aja. Orang Tengku Kori aja, dengerin Tengku Kori aja eksis itu ya. Tengku Kori aja eksis itu ketika tesis Kiai Imad itu meledak, baru Tengku Kori eksis. Gimana ceritanya? Kalau memang berarti kan yang punya senjata itu siapa namanya? Yang punya senjata itu Kiai Imad. Yang punya senjata saya orang Imad itu banyak mengambil narasi dari saya dalilnya. Ini orang merasa benar ya, jadinya begini loh guys. Orang ini merasa pintar, merasa benar, merasa dibutuhkan. Padahal nggak begitu. Ya memang harus lurus. Nah Tengku Kori ini minta benar sendiri. Enggak. Saya luruskan. Yang punya tesis itu Kiai Imad.
Kori, Kiai Fuad yang memviralkan, tidak. Habis itu terkumpullah satu persatu, ya kan? Habis oh ya, kenyataannya seperti itu. Terkumpullah satu persatu, baik itu dari siapa namanya, Tengku Kori, semuanya muncul satu persatu, ya kan? Apa? Apa yang dia bisa? Si Fuad pernah debat di mana? Loh, karena memang nggak mau untuk berdebat. Dia itu YouTuber nyari duit. Sok tahu lu Tengku Kori. Kamu tahu gimana sih? Aku ya dari awal tuh tahu betul kok. Dari mana? Anda seperti apa, sudut pandangnya seperti apa. Tidak seperti itu. Kiai Fuad oke, memviralkan berita itu. Sebentar. Kiai Fuad memviralkan apa namanya tesis Kiai Mat. Dengerin dulu saya ngomong. Tabok juga loh. Emang dipikir aku perempuan? Perempuan gak berani gaul sama Tengku Kori, ya kan? Dengar dulu. Kiai Fuad itu memviralkan oke. Iya kan? Kalau Anda mengatakan Kiai Fuad itu YouTuber, Anda salah. Kok salah orang YouTuber? Beliaunya punya power, sehingga dengan beliaunya speak up, banyak yang mengetahui karena banyak followernya, banyak pengikutnya. Kita bersama. Tahu saya pun tahu arahnya Anda, Iya, saya juga tahu. Jangan berbohong. Kamu berada dengan orang yang sama, jangan berbalik. YouTuber si Fuad. Saya YouTuber oke. Iya. Dengerin dulu Tengku Kori. Jangan ngeyel. Kamu krunya si Fuad. Iya. Saya timnya. Oh enggak. Kagak bohong. Emang enggak ada pembayaran. Nilai ta'ala ini puasa. Jangan memfitnah orang. Makanya gini loh, orang itu ya, orang dengerin Tengku Kori, dengerin. Orang kerja nggak dibayar makan kutu. Ya memang saya nggak bekerja untuk Kiai Fuad. Saya nggak bekerja untuk Kiai Fuad. Salah Anda. Saya bekerja untuk YouTube channel saya pribadi. Ya. Untuk YouTube channel saya pribadi. Ya. Tetapi saya di barisannya Kiai Fuad dan Kiai Imat, Iya. Kru itu, dengerin, kru itu yang membuat apa itu namanya konten, yang punya apa itu namanya di channelnya Kiai Fuad itu baru kru. Orang saya tahu. Kru daripada apa, nggak ada hubungannya dengan YouTube kok. Saya untuk channel saya sendiri, ya bukan untuk channelnya orang lain. Sebenarnya juga menjadi memviralkan Ya nggak apa-apa, namanya juga YouTuber, ya memang memviralkan lah. Full saya dari Amerika sono, bukan dari Kiai Fuad. Teman-teman, dia sudah dibayar Amerika menurut aku ya. Berarti YouTube kan memang punyanya Amerika. Dodol banget sih Tengku Kori. Gimana sih? Begini kok, begini ngaku pinter loh, ya Allah. Nah emang YouTube itu miliknya Amerika. Dolar dari mana coba? kumpul dibayar sama orang Amerika ya. Terus si Fuad dibayar sama mana? Ya ampun. Sebentar aku tanya, saya Tengku Kori. YouTube dibayar sama siapa? YouTube itu dibayar lagi sama Amerika katanya. karena YouTube itu miliknya Amerika, Dodol. Jadi yang monetisasi duit dolarnya tuh ya dari sono ya. Gimana sih? Dapat Ya bayar. iyalah, dapat gajinya ya dari Amerika. Emang dari siapa? Dari Tengku Kori. Tengku Kori aja masih gawir, gimana sih ya? Nah gimana? Kan Tengku Kori aja masih gawir, gimana bayar saya? Nah ya iyalah, dapat bayaran lah. Diduga ada bayaran dari kabit-kabit itu. Gimana sih? Sudahlah, gini lah Tengku. Kalau Anda mau berdebat dengan cara Anda, oh tidak, Anda yang harus tobat. Emang saya ngapain harus tobat? Nah, saya itu di jalan yang benar, situ yang lagi berbelok arah. Begini Tengku Kori. Sayang, aku mah kasihan sama kamu loh sayang. Ngapain kok menyesal? Takut kasihan sama saya yang kasihan sama Tengku Kori. Apa kamu nanti kamu di akhirat? Kata siapa sok tahu? Oh gini aja Tengku Kori
berangkat ke akhirat dulu ya, tanyakan dulu. Baru nanti kalau memang saya sudah ketemu di akhirat. oh pantesan guys, halu guys. Walah halu pantesan. Gini nanti. Gimana? Nanti kalau Tengku Kori sudah ketemu sama Gusti Allah ya. Dong yang bisa ketemu Nabi. Kapan itu? Tengku Kori ketemu dulu sama Gusti Allah. Nanti kalau sudah ketemu sama Gusti Allah, Harus jujur. siapa yang bohong dari tadi? Perasaan aku ngomong apa adanya deh. Ini orang ada aja deh. Ngadi-ngadi halu. Cerita dia ketemu Nabi di masa kecil terus-terusan. Kapan itu? Siapa bohong? Emang aku tadi bohong? Orang aku bertanya kapan, kok disebut bohong? Gimana ini mau melawan ISIS orang nggak pinter begini? Iya, mau tidur bareng-bareng sama laki-laki. Saya ingat nggak? Kapan saya tidur sama laki-laki? Aku kaca juga nih. Jangan begitulah, Bapak. Fitnah lagi, dosa lo. Puasa lo batal nanti. Udah makan aja. Jangan lupa tuh. Aku bilang kami tidur satu kamar sama si udeng-udengan dia, siapa tuh namanya? Iya, siapa kapan? Itu siapa yang jadi? Iya betul itu, jebakan. Ini orang ternyata tukang fitnah. Naudzubillah balik ya Allah. Sumpah demi Allah, kamu tidurnya Ya Allah. mau satu kamar sama laki-laki kan? Naudzubillah balik. Ternyata tukang fitnah, baru tahu saya Tengku Kori itu. Tidak marah-marah, jangan sampai perempuan tidur bareng sama laki-laki cuma satu kamar lagi. Demi Itu Allah. gimana itu? Naudzubillah balik ya Allah. Yang jujur. Oh alah, saya sudah tahu. Gak gini. Sudah tahu sekarang fix, saya sudah tahu. Tengku Kori ternyata pandai membuat cerita bohong alias tukang fitnah. Naudzubillah. Jebakan. Ini orang ternyata tukang fitnah. Naudzubillah balik ya Allah. Sumpah demi Allah, kamu tidurnya Ya Allah. mau satu kamar sama laki-laki kan? Naudzubillah balik. Ternyata tukang fitnah, baru tahu saya Tengku Kori itu. Tidak marah-marah, jangan sampai perempuan tidur bareng sama laki-laki cuma satu kamar lagi. Demi Itu Allah. gimana itu? Naudzubillah balik ya Allah. Yang jujur. Oh alah, saya sudah tahu. Gak gini. Sudah tahu sekarang fix, saya sudah tahu. Tengku Kori ternyata pandai membuat cerita bohong alias tukang fitnah. Naudzubillah balik. Saya bersumpah demi Allah loh. Alhamdulillah ya, sumpah aja. Kalau perlu di atas Al-Quran ya, Tengku Kori ya. Oke. Nanti kalau kena azab, ya sebentar. Iya juga Jal. Gak perlu lah lagi ngapain aku ngeladenin orang model begini, tukang fitnah. Ya masalahnya ini kan bicara tentang fitnah, ngapain aku ladenin ya guys ya. Ada aja. Iya. Yang kayak laki-laki itu, ya kan? Nah itu perempuan bukan laki, dodoli dasar lu. Orang itu berdua dalam satu kamar sama laki-laki dalam waktu di hotel dulu. Saya malam-malam protes supaya kalian tidak tidur bareng-bareng, harus mencari kamar satu lagi. Akhirnya dibilang beliau kita cari kamar satu lagi kan? Ini orang ada aja ngomongnya ditambah-tambahin guys. Ini fakta dong. Ya itu kan ceritamu Tengku Kori, orang aku aja nggak tahu. Situ ngomong begitu kapan itu? Ada aja. Ini naudzubillah min dzalik deh. Ya ini nanti digoreng guys. Digoreng arahnya itu untuk memfitnah gitu loh. Ya panggil Pak Purnomo, bener itu. Ya iya makanya itu ngomong saya, dia ngomong begitu aja saya nggak tahu, orang nggak jelas. Ya sudahlah begini Tengku Kori, sudah ya. Ini saya rekod, nanti aku upload di YouTube ya. Situ yang tobat. Kalau saya nggak ikut-ikutan justru situ karena duta, jadi nggak punya pendirian. Kasihan ya. Udah kasihan hidupmu Tengku Kori. Udahlah, makanya buka kacamata biar ketahuan bohong apa enggak ya. Ya. Ini bohong apa? Sudah lagi nih Tengku Kori ya. Apa saya? Saya doakan Tengku Kori mendapatkan hidayah. Aku nggak perlu desain saya, nanti ketahuan kalau Anda sebenarnya naksir saya nggak mau ya. Ya jadi jangan manggil aja biasa aja. Saya tahu kok Anda naksir tapi saya nggak mau. Sorry Ya Mbak, istri saya sakit dua Mbak. Alhamdulillah. Ya sudah bagus itu, bagus. Kalau saya cuma sayang aja sama kamu, udah jomblo semua. Alhamdulillah. Tuhan dengerin guys ya. Orang kalau sudah kalah begitu nyerangnya itu hal-hal yang tidak pantas. Oh iya, jelas berarti Tengku Kori itu zam alias bodoh. Wes, terima kasih. Ternyata selama ini Tengku Kori itu bodoh. Kori itu goblok. Jadi tak dulu ya ternyata.
udah buang aja. Goblok banget tuh orangnya, aslinya begitu tukang fitnah ternyata. Pantesan dia masuk ke namanya kecomberan, masuk ke kabit-kabit. Bego tuh orang setan. Oh alah begitu, saya jadi emosi guys. Siap benar, kesel aku jadinya. Kori nggak pernah puasa, iya kurang ajar banget Kori, asli tenang. Lu jangan diladeni nih ya, jengkel aku. Kurangnya di domba mbak, iya bener. Nah, bikin cerita yang enggak itu kan digiring. Itu untung di depan saya bisa saya bantah. Kalau di belakang terus direkod kan dikirain beneran. Iya kan? Masih beneran. Oh, bos. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, dia nggak pernah salat dan puasa. Oh, pantesan. Gak, memang begini sahabatku ya, saya luruskan sedikit ya. Sebenarnya itu Tengku Kori itu dulu, Kori aja udah fitnah saya aneh-aneh, belum nek aku berarti ini. Aku jadi nek juga tuh sama dia. Aku tahu dia itu kemarin menyerang Kiai Imat ya, cuman aku diem aja ya kan. Aku melihat, aku mau masuk nanti di saat yang tepat. Saya membuat channel di TokTok juga, itu Putri Mojopahit. Itu pun viewernya jutaan guys, tapi hilang kemarin juga kena PL oleh TokTok. Nah, ini Tengku Kori naik. Saya jelaskan, saya luruskan begini guys. Tengku Kori ini masuk ke kita kan sebenarnya itu tidak ada geng-gengan. Nih nggak apa-apa. Saya jelaskan sedikit supaya teman-teman ini bisa memberikan counter ya kepada Tengku Kori yang nanti misalnya menggiring opini atau memfitnah di sosial media. Oke ya. Ya. Kiai Fuad itu mengomentari Bahar yang selalu mencaci maki ulama pribumi, begitu ya guys ya. Nah di situ Kiai Fuad itu speak up ceritanya. Nah setelah Kiai Fuad itu speak up, nah Bahar itu membuat konten menyatakan bahwa keturunan dari Wali Songo itu terputus. Nah disitulah mulai rame. Saya mengkanter Bahar, semuanya, saya termasuk salah satu. Itu Kori belum ada, Kori belum lahir guys. Makanya Kori kalau bilang kamu baru anak kemarin, oke, usia saya muda baru anak kemarin, tapi untuk tentang Wali Songo, Kori belum muncul. Dia punya channel, followernya masih 1000 guys, tahu nggak? Nah di situ setelah itu adu argumen di sosial media. Bahar kita serang dengan cara kami pembela Wali Songo, saya termasuk salah satunya, Putri Mojopahit dan teman-teman lainnya. Oke, setelah itu tidak lama muncullah tesis Kiai Imat yang mulai rame. Nah diangkatlah sama Kiai Fuad. Akhirnya kami sering ada pertemuan, iya gitu. Tapi untuk apa? Untuk memperdalam pengetahuan kami. Nah kalau si Kori mengatakan dibayar segala macam, anggap aja yang butuh duit ya guys ya, si Kori itu abaikan saja ya kan. Loh, sekarang gini loh, ketahuan sebenarnya argumentasi daripada Kori itu arahnya duit, nggak ada yang lain guys. Gitu loh. Kalau nggak dapat duit begitu dia belok arah, ntar juga lama-lama nggak dapat bonus banyak dari kabit ya kan, belok lagi, iya ternyata kemarin aku salah gitu ya kan. Masa iya wong kerja orang digaji pekok dasar wong kendang. Siapa yang mengatakan bahwa Putri Mojopahit itu bekerja kepada Kiai Fuad atau para YouTuber itu bekerja ke Kiai Fuad? Siapa yang menyatakan? Yang menyatakan kalau Kori berarti itu orang. Tuhan ngerti gak guys? Kita itu YouTuber, namanya satu tim, satu pemikiran, sefrekuensi. Wajar ketika kita itu bertemu, berkumpul, silaturahmi untuk saling tukar ilmu, tukar informasi. Kalau ketemu kita membahas ini itu segala macam, bukan berarti kita itu dibayar. Kori pekok banget si Kori itu, makanya jangan mata duitan, di otak lo duit mulu, jadinya begitu tuh ya kan. Ya masing-masing bikin konten, bikin channel, betul itu Bang NKS. Nah kalau tentang dibayarnya ya YouTube yang bayar, itu monetisasi. Bego kok mau nyerang Kiai Imat, ya nggak kena lu, pinter dulu baru nyerang Kiai Imat. Wong begitu aja nggak bisa ngerti kok mau nyerang Kiai Imat, gimana ceritanya? Orang dibayar jadi panik dari mana ya? Gimana sih Kori ini panik dari mana?
panik dari mana ceritanya? Kok ada gitu loh orang begitu? Orang kok, ya betul itu penjilat, bener itu. Kori siapa ya? Kori itu yang sekarang nyerang pejuang Wali Songo itu. Pemikiran yang sama, kami sama-sama di barisan pembela Wali Songo. Yo kalau kami rukun dan kita sering bertemu, sosialisasi, memperdalam ilmu, itu wajar dan itu bagus, Kori. Bagus, berarti punya pemikiran positif, ya kan? Ya bukan megang mic gemeteran, megang mic ngomong begini. Nah, emang situ. Kalau saya mah penyanyi bisa sambil joget-joget, gimana sih lu ah? Megang mic gemeteran. Kori itu siapa? Nggak tahu Wali Songo. Dia itu pembela Mbak Alawi. Ya berarti Kori jahat betul. Dia itu pembelanya Mbak Alawi. Yang goyang fitnah itu Tengku Kori, ya bukan saya, bego sih. Nah itu Mas Putra. Mas Putra itu PWI, mantap. Nih PWI kumpul semuanya. Jangan kemudian digiring opini seperti itu. Caramu salah, Kori tak ajarin kau biar jadi orang pinter. Ketahuan di sini kalau kamu itu di sini orang-orang pinter banyak, ya. Kok membuat cerita fitnah ini itu segala macam, menggiring opini, diketawain kau. Ya, itu pendal Kori main TikTok tuh kapok tuh. Jadi jangan menggiring opini yang seolah-olah dirimu itu sudah paling benar, paling dibutuhkan, paling pintar. Sombong, tahu nggak? Sombong itu. Gusti Allah nggak suka. Kori bukan pintar tapi keminter, betul. Ya itu. Kata Kori, Mbak Alawi jahanam. Dia sekarang membela yang jahanam itu, Bang. Sekarang, ya. Nah setelah itu baru Kori lahir. Itu pun ya Allah, ya Allah. Ingat nggak sih Kori nyari dana di roomku? Tengku Kori sakit apa anaknya sakit, aku cariin dana di grup Laskar Mojopahit di komunitas saya. Loh begitu loh. Kita kalau punya teman, ya bagaimana caranya teman kita pun ikut bahagia gitu. Jangan kemudian sudah berteman gak dapat duit akhirnya nyerang, mengatasnamakan ilmu. Kadal bontong, ngerti nggak? Bohong banget gitu loh. Jangan mengatasnamakan ilmu padahal aslinya butuh duit, gak pantas, ya, gak bener itu. Gak boleh orang itu hanya karena kepentingan pribadi lalu menghalalkan segala cara. Nanti kamu kejebur rawa-rawa kapok tuh. Kori itu pelin-pelan betul, syukurohingnya minggir, ya minggir, betul Bang Engkais. Orang kalau dia itu bener, tahu runutannya ya, itu akan konsisten. Kalau Kori ini duit penting guys. Ya Allah, naudzubillah, katanya aku minta duit. Kau bisa buktikan aku minta duit, naudzubillah. Sorry ya Kori ya, seumur hidup aku nggak pernah minta duit itu sama laki-laki. Kasian banget sih, itu kan fitnah. Tak sematkan Kori itu, ya, tak sematkan itu biar kamu senang ya. Mau kamu aja belum sumbangan guys. Aku minta duit sama kamu lah ya, keliru pol sih guys. Aku ya kalau minta duit yang lihat-lihat lah pengusaha, pejabat di PHK ora apa-apa. Ya ora duit ning rumah sakit tak dolekno bantuan dana ning grupku, masa tak jaluk duit ora pantes nemen. Ya ndak mungkin lah, logikanya kan di situ. Ya Allah, ya Rabbi kok ono ngono. Iya, konteksnya itu nggak begitu ya, nggak begitu. Jangan membuat cerita yang tidak. Kok iso malah ini nanti tak share ke grup saya Laskar Mojopahit ya. Jadi saya punya komunitas guys, namanya Laskar Mojopahit ya. Nah di situ Laskar Mojopahit itu adalah grup saya. Ini Kori pernah ada di dalam, dikeluarkan sama admin saya waktu itu.